Afwan, Kak dia suaranya ke hilang. Oke, maaf teman-teman semuanya. Kita lanjut ke pembacaan CV beliau. Oke, baik. Oke, saya akan membacakan CV dari beliau, yaitu beliau merupakan Bidan Zalika Priyandita Putri yang pada tahun 2016 sampai tahun 2018 beliau merupakan education historinya, yaitu di Yogyakarta Aisyah University. Kemudian 2018 sampai 2022 beliau merupakan TCM Health Training, Holistic Care Training, Healthy Home Development Training. Kemudian beliau juga merupakan seorang housewife, owner of Alka Management, Tribun Nabawi Coach, dan juga founder of Mutiara Muslimah yang sekarang ini berubah menjadi sekolah perempuan hebat. Nah, itu dari CV singkat dari beliau. Kemudian selanjutnya kita bisa nih untuk langsung mendengarkan topik dari seminar gratis kita kali ini yaitu perempuan dan juga tanggung jawabnya. Kepada Bidan Selika Brandita Putri, kami persilahkan. Terima kasih, Kak. Hmm, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa sharing bersama di Zoominar ya, bunda-bunda, ibu, kakak adik mungkin ada atau bapak-bapak mungkin yang mau ikut seminar hari ini ya, biar istri-istrinya bisa di-sharingkan begitu. Baik, perkenalkan ya, nama saya Zelika. Bisa dipanggil Bunda Zelika, boleh. Nah, ini dari mana, bunda-bunda semua? Aku dari Ciamis, Kak. Ya, Kak Tanti ya. Kak Tanti ini influencer kita. Ada yang lain, ada Bunda Warsini juga. Bunda Warsini ini yang sering ikut pelatihan di Alka Manajemen. Banyak ya, Saya Masya dari Allah. Bogor. Ya, Kak Haja. Dari pulang kerja, Bunda. Dari Bandung. Wah, dari Bandung, Bunda Rohmah. Banyak ya yang dari deket-deket Jakarta di daerah sana. Ana dari Garut. Kak Yumita dari Garut. Salam kenal, Kak. Boleh ya open camp? Ada Bu Guru Tia juga. Ini sudah membership SPH ya. Dari Kalimantan, Bunda. Iya, Saya Barokah. dari Padang. Dari mana, Bunda? Sumatera. Batang, Oh, Jawa Tengah. oh, di Batang. Ya, Masya Allah. Yang banyak itunya ya. Apa namanya? Apa sih pohon itu ya? Pohon. Alas Roban. Iya, dekat Anas Roban. Masya Allah, jauh ya Bun dari sini. Ah, iya. Ramai sekali, Bun. Oke. Iya, iya, iya. Selamat Halo adiknya, Masya Allah. Oke, Masya Allah udah ada 300 ribu juta ya yang bergabung. Kita mulai saja. Perkenalan singkatnya tadi sudah disebutkan beberapa kegiatan saya. Sebenarnya kegiatan saya itu menjadi ibu rumah tangga, tapi ibu rumah tangga yang berusaha untuk multi talent gitu ya, Bu ya.
Apalagi zaman sekarang ini anak-anak itu kalau kita nggak dikasih pegang dunia, cuman dikasih akhirat aja juga nggak bisa gitu. Atau nggak dua-duanya dipegang, nanti juga nggak bisa karena sekarang banyak banget kasus yang wah, Masya Allah bikin puyeng ya anak zaman sekarang. Ada yang seks bebas, terus pembunuhan, itu kasus banyak banget beberapa kali saya lihat di televisi maupun di sosial media ya. Nah, jadi kita membentuk Sekolah Perempuan Hebat ini untuk meminimalisir hal-hal seperti itu. Apalagi zaman sekarang sudah zaman menuju itu ya, menuju dekat-dekat dengan kiamat ya. Jadi kita harus siap-siap juga sebagai seorang ibu ya. Nah, di sini insya Allah Islam semua ya. Nah, kita akan belajar tentang tanggung jawab seorang perempuan itu. Tanggung jawabnya banyak ya Ibu ya. Padahal tanggung jawab itu seringkali diabaikan, seringkali tidak dihargai. Padahal kalau perempuan itu pengennya ya cuman diapresiasi, dikasih apa, kalau pulang dari suami dikasih apa kayak permen atau bingkisan sedikit kita ya udah seneng ya. Kita udah lelah seharian ngomong anak, masih ngurusin rumah supaya tetap bersih ketika suami pulang. Nah, itu kadang hal-hal sekecil itu suami juga nggak tahu. Makanya penting juga untuk suami itu belajar tentang mendidik perempuan. Jadi memang kalau disilsilahkan ya, kita itu belajar bisalah langsung dari suami. Tapi ketika suami nggak bisa langsung memberikan pengajaran kepada kita tentang ilmu agama maupun ilmu sosial, nah kita juga berhak untuk mendapatkan ilmu itu dari luar, misalkan dari Pak Ustadz, dari guru-guru yang lain. Nah, begitu ya. Jadi kalau jadi suami juga harus saling support. Oke, perempuan dan tanggung jawabnya. Ini kelihatan nggak ya screen screen green screennya atau saya terlalu besar nggak? Atau kepotong nggak? Kelihatan Bu Bidan. Kelihatan, Baik, baik, kelihatan Kak. siap. Oke, kita lanjut ya. Segini aja atau enak ditutup gini? Ini aja ya. Di itu, iya, Gini aja, Bun. nah ini lebih bagus. Ya, Oke. lebih enak. Ya, baik. Apa itu prioritas? Jadi sebelum kita membicarakan sebuah tanggung jawab yang besar ini, kita juga harus tahu prioritasnya. Apa itu prioritas? Kalau dalam konteks Islam, prioritas itu sendiri menuju pada hal-hal yang paling penting yang harus diutamakan dalam kehidupan seorang muslim. Jadi kita hidup ini ada prioritasnya, nggak asal. Misalkan nih, kakak-kakak nih, ada beberapa kakak ya mungkin ya, karena beberapa kita kerjasama dengan komunitas, mungkin ada mahasiswa juga, ada anak-anak sekolah. Misalkan kakak-kakak sekolah, hari ini pelajarannya ada matematika, bahasa Indonesia, sama bahasa Inggris. Nah, kebetulan yang ujian hari ini matematika, tapi eh, malah belajarnya bahasa Inggris. Itu kira-kira kita sesuai prioritas nggak? Enggak ya. Jadi prioritas itu ya kita kalau misalkan besok kita ulangan bahasa Inggris ya kita hari ini harus belajar bahasa Inggris seperti itu. Jadi kita meruntutkan mana yang paling penting. Kalau misalkan eh, ulangan dulu nih kita prioritaskan karena ada ujian. Lanjut ada bahasa Inggris di jam pertama. Berarti kita belajar bahasa Inggris lalu baru bahasa Indonesia seperti itu. Jadi kita harus meruntutkan apa yang harus kita prioritaskan. Nah, begitu pula dengan seorang perempuan. Nah, kalau perempuan ini prioritasnya apa sih? Nah, nggak cuma perempuan ya, bunda-bunda, kakak. Kita itu, kita itu sebagai manusia, prioritas utama kita apa? Kematian ya. Ya, jadi kita dapat satu nih, prioritas utama diingat-ingat ya. Yang pertama adalah kematian. Nah, jadi kalau kematian ini nggak bisa diganggu-gugat, kita bakal meninggal dunia semua. Jadi ini menjadi prioritas kita. Terus kita pengen meninggalnya itu seperti apa? Nah, kita pasti pengen meninggalkan dalam keadaan husnul khotimah ya. Kita ingin meninggal dalam keadaan yang paling baik ya, supaya bisa apa? Bisa masuk surga, supaya bisa eh, enak hidupnya nanti. Begitu di akhirat. Nah, kalau gitu jadi kita prioritas pertamanya adalah kematian. Jadi untuk laki-laki maupun perempuan itu prioritas utama adalah kematian.
Nah, contohnya ini. Mana yang paling bisa bikin aman aku? Intinya prioritas itu adalah ini nggak diberikan kepada satu sesi aja ya, tapi kita menentukan dulu yang paling paling kita pegang nih. Tujuan hidup kita yang paling kita pegang dulu, tanggung jawab kita yang paling kita pegang dulu, supaya untuk bekal kita pulang nanti. Jadi yang pertama itu kematian ya. Nah, ini misalkan other will you goes, mana yang kamu pilih supaya bisa keluar dari rumah ini. Misalkan yang pertama ada pintu. Misalnya pintu pertama ini ada beruang ya. Beruang. Nah, ini nanti jadi pertanyaan aja ya untuk misalkan ada yang bisa, nanti bisa dapat beasiswa lah ya. Ini misalkan beruangnya usianya udah 2 tahun tinggal di dalam. Terus ini ada hujan asam yang bikin badan kita meleleh. Terus ini ada api yang membara. Nah, kita bisa keluar dengan selamat itu lewat mana? Jadi kuis ya. Oke. Nah, ini ya pertumbuhan kita ya. Jadi ketika kita menjadi seorang perempuan itu kita ada masa-masanya dari bayi, terus kita jadi balita, terus jadi anak-anak, terus anak-anak yang sudah menginjak dewasa ya, udah mungkin sudah menstruasi, kita sudah menjadi remaja, kita lalu jadi ibu rumah tangga, kita terus jadi nenek-nenek gitu. Jadi memang ada proses dalam eh, pertumbuhannya. Nah, ini semua kan ada prosesnya. Nah, ini semua yang kita pelajari di sekolah perempuan hebat itu, ya. Ya, jadi di setiap titik-titik ini ada tanggung jawabnya masing-masing. Gimana kita sama anak usia segini gimana, segini 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 gimana. Nanti kalau anaknya perempuan bagaimana, anaknya laki-laki bagaimana, pasti beda-beda ya. Nah, jadi prioritas kita apa sebagai seorang perempuan ini ya. Yang pertama itu kematian tadi. Ini jangan sampai lepas dari genggaman kita semua, karena memang kematian ini jadi unsur nomor satu yang harus kita genggam. Tujuan utama kita ya kematian gitu. Yang kedua apa? Kita pasti akan menikah ya. Perempuan-perempuan ini kalau misalkan belum menikah ya nanti ada prioritas lainnya berbakti kepada orang tua seperti itu. Nah, untuk prioritas yang selanjutnya itu kita pasti menikah. Jadi kita harus mempelajari ilmu pernikahan. Karena banyak dari sekarang ini yang nikah itu cuma modal hijrah sama ikhlas aja. Jadi kayak misalnya nikah ya wes nikah aja. Walaupun dia sudah belajar agama tapi yo banyak yang belum tahu ilmunya. Makanya hebatnya perempuan itu ya, kita terus-terusan belajar sampai tua gitu. Sampai tua itu bakal terus-terusan belajar. Nah, setelah menikah kita jadi apa? Kita pasti jadi istri. Tapi ilmunya jadi istri itu ada lagi yang harus kita pelajarin. Bagaimana caranya jadi ibu? Ada lagi yang harus kita pelajarin. Belum lagi nanti kalau anaknya laki-laki, belum nanti anaknya perempuan, itu pasti kita memberikan treatment yang berbeda. Jadi memang harus benar-benar kita pelajari dengan baik. Karena apa? Nanti kita bahas ya. Kenapa kok kita harus belajar banget ini dengan prioritas yang kita butuhkan. Dan ini kayak udah melekat pada perempuannya kan, perempuan pasti mati. Dia juga pasti kebanyakan menikah. Yang nggak nikah mungkin bisa dihitung lah. Nah, pastinya jadi istri kalau sudah nikah. Nah, terus kalau misalkan jadi istri pasti kebanyakan punya momongan gitu ya. Bisa jadi ibu. Nah, selanjutnya adalah kita berdakwah. Nah, ini kita berdakwah ya kalau kita sudah ngerti mati itu bekalnya minimum bekal apa yang bisa kita bawa, kita bisa genggam. Nah, itu baru kita mikirin yang namanya dakwah ya. Nah, misal terus kita udah ngerti caranya treatment ke suami kita bagaimana, kewajiban kita ke suami bagaimana, terus kewajiban kita sebagai seorang ibu bagaimana, baru kita terjun ke masyarakat. Nah, ini ya tanggung jawabnya. Jadi tanggung jawabnya itu segini, banyak banget. Kadang kita saking banyaknya tanggung jawab, kita sampai pusing-pusing gitu. Tapi ya itu tadi kita balik lagi. Kenapa supaya nggak pusing itu piye caranya? Kenapa kok bisa nggak pusing dengan segala tanggung jawab ini tadi? Ini banyak loh ibu-ibu, walaupun cuman
sekiranya simpel kayak gini, tapi ini banyak pengembangan tanggung jawabnya. Apalagi kalau kita masih punya orang tua juga, kita juga harus eh, ada berbakti kepada orang tua dan lain sebagainya nanti ada di belakang ya. Oke. Nah, ini ya, perempuan dalam Islam diakui memiliki peran dan tanggung jawab yang penting dalam berbagai aspek kehidupan. Benar ya? Jadi kalau seorang perempuan itu nggak punya suami, dia masih bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau seorang suami nggak punya istri, nanti susah ngurus anaknya susah. Kecuali suami-suami yang hebat, suami-suami yang udah ngaji, itu pasti adalah perbedaannya, begitu ya. Jadi kita memang kalau misalkan ada suami ya kita harus bersyukur, kita harus benar-benar gimana satu sama sama lain tuh harus solid karena kita ini sebagai seorang perempuan itu adalah pondasi ya, pondasi rumahnya. Kalau misalkan pondasinya rusak, udah kabeh bakalan runtuh begitu. Nah, mulai dari tanggung jawabnya banyak ya, mulai dari diri sendiri. Nah, itu tadi dari diri sendiri itu ada apa? Kematian itu tadi yang harus kita tanggung jawabi. Terus keluarga, ada suami yang harus kita urus, ada anak yang harus kita beri pendidikan, terus pendidikan anak ini di luar ya, hingga kontribusi dalam masyarakat untuk berdakwah ya. Nah, prinsip-prinsip ini tentunya kita harus diatur dalam Al-Quran dan hadis, nggak semena-mena kita mengikuti pola alur ini, cuman ya udah ikut-ikutan aja, tapi kita nggak ngerti gitu. Jadi kita harus benar-benar tahu, oh tanggung jawab kematian tuh kenapa sih? Karena memang kita bakalan meninggal dan kita harus kalau bisa maksa sama Allah masuk surga gitu ya. Terus ya kalau punya keluarga yang harmonis bagaimana? Keluarga yang harmonis terus di masyarakat pun kita bermanfaat. Nah, percuma kalau kita di masyarakat bermanfaat, tapi ketika di rumah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, ini ya tanggung jawabnya ya. Tanggung jawab yang harus kita emban untuk diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Ini tadi sudah saya jelaskan sedikit ya. Nah, ini ya kematian. Nah, kematian itu sendiri ada di surah Al-Imran ya, di ayat 185 ya. Berarti tiap-tiap kita bakal meninggal dunia. Jadi ini nggak bisa kita wakilkan ataupun kita hindari. Dan ini waktunya mendadak. Kita nggak bisa kasih tanda-tanda, aku besok mau meninggal gitu. Nggak bisa. 1 jam lagi aku mau meninggal itu nggak bisa ya. Jadi memang ini dari Allah sendiri yang menentukan. Nah ini kita harus persiapan. Minimal apa sih persiapannya? Ya, kita harus ibadah minimal sholat 5 waktu lah. Ya seperti itu ya. Yang wajib-wajib. Nah, untuk diri sendiri nih ya. Jadi tanggung jawab untuk diri sendiri apa? Yang pertama kematian ini tadi harus selalu ingat mati ya. Nah, ini mengajarkan dan mengingat. Nah, kalau kita ada anak, kita juga harus mengajarkan